warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Hai, kami dari kelas 3 APG SD. kelompok 11 dengan anggota saya sendiri, Amanda Rakasari Putri, Saya Napitra Tunisa. dan satu lagi anggota kelompok kami yaitu Adna Dania. Di sini kami akan menjelaskan mengenai buku yang telah kelompok kami baca berjudul Bintang Semakin Terang, karya Abel Tasman yang diterbitkan oleh Bumi Aksara pada tahun 2001. Buku ini menjelaskan tentang seorang anak yang bernama Sonika Saputra, di mana anak tersebut memiliki hobi membaca dan mendengarkan dongeng dari uaknya. Namun yang unik dari buku ini adalah Sony itu disebut atau memiliki julukan dari teman-teman dan gurunya sebagai anak yang bandel dan dungu. Hingga suatu hari, teman-teman dan gurunya mengetahui bahwa Sony itu sangat pandai membaca. Setelah mengetahui itu, gurunya memberikan tugas kepada Sony untuk mengajarkan membaca kepada teman-temannya. Saat kelas 5 sekolah dasar, Sony bercita-cita menjadi seorang pengarang. Dia mengikuti berbagai lomba dan mengirimkan banyak karangannya ke media massa. Namun, ternyata menjadi seorang pengarang tidak semudah yang ia bayangkan. Pada saat mengikuti lomba, dia tidak menang, karangannya tidak dipublikasikan oleh media massa. Bahkan, uang tabungan Sony habis dibelikan perangko untuk mengetik hasil karangannya itu. Sony sempat menganggap dirinya tidak bisa menjadi pengarang, bahkan sampai dia menganggap bahwa ia akan menyerah. Namun, hobinya masih tetap sama, dia masih senang membaca. Sampai pada suatu hari, di tengah keterpurukannya, dia mendapatkan kabar gembira bahwa karya-karyanya itu telah dipublikasikan oleh media massa. Bahkan, dia dijuluki sebagai bintang yang bersinar karena karya-karyanya itu, dan dia rajin membaca di perpustakaan. Yeay. Kesan pertama ketika membaca buku ini adalah kita akan merasa bingung. Kenapa? Karena Sony itu diketahui memiliki hobi membaca. Namun, dari teman-temannya, Sony mendapatkan julukan Dungu, bandel, bahkan tidak bisa membaca. Tapi ketika membaca buku ini, banyak hal-hal yang lucu dalam buku ini sehingga kita sebagai pembaca merasa terhibur. Selain itu, pemilihan kata dalam buku ini tidak terlalu formal, sehingga pembaca tidak merasa bosan. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari buku ini. Yang pertama, ada kita sebagai guru harus lebih sabar lagi dalam menghadapi siswa atau peserta didik, dan kita juga jangan terlalu keras pada siswa kita. Nah, di dalam buku ini juga diceritakan kalau ada seorang siswa yang bernama Sonic. Dia merasa ketakutan jika ada guru yang bersikap keras kepada dia dan gurunya tidak sabar menghadapi dia, seperti itu. Nah, hikmah yang kedua yang dapat kita ambil dari buku ini adalah jadilah orang yang jujur, karena sesungguhnya orang lain akan menghargai orang-orang yang bersikap jujur. Dalam buku ini pun kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan menilai seseorang atau menjudge seseorang hanya dari cover saja, karena seseorang itu memiliki kemampuan yang berbeda. Yang selanjutnya, hikmah yang bisa kita ambil dari buku ini juga, jadilah orang yang rajin membaca, karena sesungguhnya membaca itu merupakan gudang ilmu dan akan menambah ilmu pengetahuan kita. Dan terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dalam buku ini adalah kita tidak boleh menyerah dan gampang putus asa dalam menjalani kehidupan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.